Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai efek ekonomi dan finansial jasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nelia Safitriani dengan NIM akhir 1038. Yang kedua, Nurfadila Anissa Putri Sugiarto dengan NIM akhir 1050. Yang ketiga, Aliana Zura dengan NIM akhir 1109. Yang keempat, Wela Adiwijaya dengan NIM akhir 1206. Yang kelima, Luhur Garian Citra dengan NIM akhir 1215. Yang keenam, Raihan Ihsan Hidayat dengan NIM akhir 1222. Yang ketujuh, Muhammad Hibatul dengan NIM akhir 1235. Yang ke-8, Akbar Trifitrah dengan NIM akhir 1248. Dan yang ke-9, Aura Farsuna dengan NIM akhir 1254. Pengaruh jasa terhadap profit. Pada zaman sekarang, setiap perusahaan perlu bukti dan alat untuk memahami dan memantau hasil investasi mereka. Banyak manajer masih melihat jasa dan kualitas layanan sebagai biaya daripada sesuatu yang menguntungkan, karena sulit menghubungkan layanan dengan keuntungan finansial. Dulu, dampak finansial dari layanan sering dinilai melalui penjualan dan iklan. Namun sekarang, peneliti dan pemimpin perusahaan telah menemukan bukti kuat bahwa ada hubungan antara layanan dan keuntungan. Perusahaan yang dulunya fokus pada peningkatan pendapatan akan mendapatkan hasil lebih baik jika mereka meningkatkan kualitas layanan daripada hanya mengurangi biaya. Pemimpin perusahaan menyadari bahwa hubungan antara layanan dan keuntungan kompleks karena kualitas layanan memengaruhi banyak faktor ekonomi dalam perusahaan, termasuk yang tidak selalu berhubungan dengan pemasaran. Contoh nyatanya adalah pendekatan Total Quality Management atau TQM yang menunjukkan dampak keuangan dari kualitas layanan melalui pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Namun hubungan ini melibatkan masalah operasional dan pemasaran hanya dipertimbangkan ketika penelitian pasar digunakan untuk meningkatkan layanan yang dihargai pelanggan. Pada tahun 1980-an, manajer mulai tertarik pada kualitas layanan sebagai strategi bersaing yang penting. Tetapi tanpa bukti formal dari catatan keuangan, perusahaan seperti Federal Express dan Disney mengandalkan intuisi bahwa pelayanan yang lebih baik akan menghasilkan keuntungan finansial. Saat itu, alat seperti Return on Quality belum ada. Pada tahun 1990-an, ada upaya untuk mengevaluasi efek TQM pada perusahaan manufaktur dan jasa, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Sebagian besar program TQM gagal meningkatkan layanan dengan signifikan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa layanan yang lebih baik seperti sistem pemulihan pengaduan yang ditingkatkan dan hubungan antara kepuasan pelanggan dan keuntungan rumah sakit memiliki dampak yang positif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas berkaitan dengan keuntungan saham, sementara pengeluaran untuk iklan memiliki dampak yang lebih konsisten pada return on investment. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kualitas layanan dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi perusahaan. Model pemasaran yang berdampak kepada servis. Nah, pemasaran ofensif berdampak kepada pelayanan, menarik lebih banyak pelanggan. Untuk membantu perusahaan mendapatkan lebih banyak pelanggan melalui ofensif marketing, diperlukan kualitas jasa. Ofensif marketing melibatkan reputasi, pangsa pasar, dan harga premium. Reputasi positif dapat didapatkan jika perusahaan mampu memberikan pelayanan yang terbaik, dan melalui reputasinya itu perusahaan mampu mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian pelayanan yang baik terhadap profit, yaitu perusahaan jasa dapat mengembangkan model PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. Nah, untuk mengembangkan model tersebut adalah menentukan variabelnya, yaitu pegawai, pelanggan, dan laba. Dampak dapat diukur dengan mengkaitkan dengan 3 kategori, yaitu tempat untuk bekerja, tempat untuk bertransaksi, dan tempat untuk berinvestasi. Nah, implementasi pengukuran dengan model PIMS secara kontinu atau dari tahun ke tahun dapat memberikan informasi kepada penyedia jasa seberapa besar dampak pelayanan terhadap profit.
Penelitian ini atau PIMS memperlihatkan bahwa perusahaan yang dapat menawarkan pelayanan yang prima mencapai profit tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan normal atas dasar pertimbangan perolehan pangsa pasar dan kualitas. Untuk mendokumentasikan dampak pelayanan terhadap pangsa pasar, sekelompok peneliti menggambarkan pendapat mereka antara kualitas dan pangsa pasar. Pelanggan yang terpuaskan akan menyebarkan kepuasannya kepada orang lain melalui informasi mulut ke mulut yang akan berdampak kepada bertambahnya pelanggan baru sehingga memperluas pangsa pasar. Mereka juga berpendapat bahwa mengiklankan pelayanan yang prima tanpa kualitas yang memadai tidak akan meningkatkan pangsa pasar. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang pemasaran defensif berdampak pada pelayanan untuk menahan pelanggan. Nah, pendekatan pemasaran defensif itu adalah pendekatan yang menekankan pada penahanan pelanggan atau customer retention yang dimiliki. Para peneliti dan konsultan selama 15 tahun terakhir ini sangat memperhatikan hal ini dan melakukan perhitungan dampak keuangan dari pelanggan yang ada di perusahaan atau current customer. Nah, mempertahankan pelanggan itu merupakan hal yang yang jauh lebih penting dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Mengapa? Karena jika perusahaan tidak mempedulikan pelanggan, akan merugikan perusahaan itu sendiri karena perusahaan harus mendapatkan pelanggan baru yang akan menggantikan pelanggan yang telah pergi. Nah, mengapa bisa dibilang merugikan? Karena jika pelanggan kita hilang, kita kan harus mencari pelanggan baru. Nah, kita tuh harus membayar kayak iklan lagi untuk membayar influencer seperti itu. Nah, itu membuat pengeluaran yang harusnya tidak dikeluarkan akan keluar dari perusahaan seperti itu. Nah, ada 4 faktor untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama adalah biaya rendah atau lower cost. Nah, lower cost ini mengacu pada strategi perusahaan untuk menjaga biaya produksi dan operasional seminimal mungkin untuk menawarkan harga produk yang lebih kompetitif di pasar. Nah, berikutnya yang kedua ada volume pembelian atau volume of purchase, di mana hal ini menunjukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan atau konsumen dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, volume pembelian itu yang tinggi seringkali berhubungan dengan diskon atau harga khusus. Jadi volume pembelian ini tergantung dengan periode tertentu itu seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada harga mahal atau premium price, di mana strategi penetapan harga ini produk atau layanan yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari rata-rata pasar karena dianggap memiliki kualitas atau nilai yang lebih tinggi. Seperti kalau kita mau di hotel nih, mau yang lebih bagus, yang kayak yang ada balkonnya, kita harus membayar yang lebih mahal karena yang kita dapetin tidak seperti harga pasaran yang udah yang biasa gitu. Nah, terus yang terakhir ada komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication, di mana proses ini informasi tentang produk atau layanan disebarkan dari satu orang ke orang lain melalui percakapan langsung atau ulasan pribadi. Nah, bentuk komunikasi ini sangat efektif karena dianggap lebih terpercaya oleh konsumen. Mengapa? Karena begitu, jika kita memiliki teman dan kita tuh pengen mencari skincare, nah kita tuh otomatis kan bertanya ke teman kita yang paling dekat kayak skincare ini yang bagus apa sih gitu. Nah, jadinya itu adalah promosi yang paling efektif bagi perusahaan. Karena itu kenapa kita harus mempertahankan pelanggan seperti itu. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard. Balance Performance Scorecard didefinisikan sebagai serangkaian pengukuran yang memberikan manajer puncak tidak hanya kecepatan, tapi juga pandangan menyeluruh mengenai bisnis yang melengkapi pengukuran keuangan dengan pengukuran operasional dari penciptaan kepuasan pelanggan, proses internal dan inovasi perusahaan, dan peningkatan aktivitas. Pengukuran operasional yang merupakan penggerak kinerja keuangan di masa yang akan datang. Baik, yang selanjutnya yaitu Balance Performance Scorecard.
Di sini Balance Performance Scorecard mencakup 3 perspektif, yaitu yang pertama pelanggan atau customer, operasi atau operation, dan pembelajaran atau learning. Yang pertama untuk pengukuran keuangan atau financial measure. Salah satu cara untuk menjadi pemimpin dalam bisnis jasa adalah merubah pengukuran keuangan dengan mempertahankan pelanggan. Nilai moneter dari mempertahankan pelanggan dapat diperkirakan melalui penggunaan penerimaan rata-rata atas pelanggan seumur hidup atau long-term value customers. Jumlah pelanggan yang pergi dan kemudian akan ditransformasikan menjadi hilangnya penerimaan perusahaan dan akan menjadi standar kinerja perusahaan yang kritis. Pada akhirnya, perginya pelanggan ini harus menjadi kunci di dalam pengukuran kinerja bagi senior manajemen dan sebuah komponen fundamental dari sistem insentif. Seorang manajer juga harus mengetahui berapa jumlah pelanggan yang pergi dan apa yang akan terjadi dengan laba ketika jumlah pelanggan yang pergi naik dan turun dan alasan mengapa mereka pergi. Selain itu, long-term value to customers, pengukuran kinerja keuangan lain yang juga harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah harga premium, peningkatan volume penjualan, nilai referral pelanggan, dan nilai penjualan silang. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer's perspective. Pengukuran persepsi pelanggan merupakan indikator utama dari kinerja keuangan. Pelanggan yang tidak senang dengan perusahaan akan pergi dan akan menceritakan ke orang lain tentang ketidakpuasan mereka. Pengukuran persepsi ini juga akan merefleksikan keyakinan dan perasaan pelanggan terhadap perusahaan dan dapat mengakibatkan bagaimana pelanggan ini akan bersikap di masa yang akan datang. Selain itu, perspektif pelanggan juga harus mempertimbangkan elemen penting lainnya seperti harapan pelanggan terhadap layanan, nilai yang diinginkan pelanggan, dan behavioral intention seperti kesetiaan mereka dan keinginan mereka untuk mengikuti pesaing. Yang ketiga, perspektif operasional atau operational perspektif. Pengukuran operasional melibatkan translasi pengukuran persepsi pelanggan menjadi standar atau tindakan yang harus digabungkan secara internal dengan pemenuhan kepuasan pelanggan. Walaupun sebetulnya semua perusahaan akan menghitung pengukuran operasional dalam beberapa bentuk. Balance Scorecard akan mensyaratkan bahwa pengukuran tersebut berakar dari proses bisnis yang memiliki efek terbesar pada pemuasan pelanggan. Dengan kata lain, penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari penilaian persepsi pelanggan. Sebaliknya, hubungan yang ada di antara keduanya ini sangat rumit. Maka dari itu, pengukuran ini dilakukan untuk melacak responsivitas, kualitas proses, dan waktu transaksi. Dan yang terakhir yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran atau innovation and learning perspective. Area pengukuran terakhir melibatkan kemampuan perusahaan untuk berinovasi, mengembangkan, dan belajar untuk meluncurkan produk baru, menciptakan nilai lebih kepada pelanggan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Area pengukuran ini juga sulit untuk dikuantifisir, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan performance to goal percentage. Nah, sebagai contoh, perusahaan dapat membuat rencana untuk meluncurkan 10 produk baru setiap tahun, kemudian perusahaan tersebut akan menghitung seberapa besar rencana tersebut dicapai dalam waktu 1 tahun. Jika perusahaan tersebut mencapai 40% keberhasilan, jika 4 produk baru berhasil diluncurkan, hal ini akan sebanding dengan keberhasilan tahun berikutnya. Dan kemudian beberapa faktor penting yang akan digunakan untuk mengukur perspektif ini adalah mengenai jumlah produk baru, tingkat pengembalian inovasi, keahlian karyawan, waktu untuk di pasar, dan waktu berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat Balance Scorecard. Aplikasi Balance Scorecard itu menurut Nanang Sasongko memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk terus memantau hasil-hasil dalam bidang keuangan yang dicapainya dengan tetap memantau perkembangan dalam membangun keunggulan, kompetitif, dan meningkatkan nilai aktiva tak berwujud yang dibutuhkan bagi masa depan perusahaan.
Yang kedua itu menjaga agar tidak timbul pandangan yang sempit atas kinerja perusahaan yang akan terjadi hanya digunakan tolak ukur tunggal dalam memotivasi dan mengevaluasi kinerja unit bisnis. Yang ketiga itu menerjemahkan sebuah visi menjadi tema-tema kunci, strategi yang dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Saya Akbar Trifitra Saputra dengan NIM 1248. Saya di sini menjelaskan tentang pengukuran kinerja non keuangan yang efektif. Nah, pengukuran kinerja non finansial juga mencakup berbagai angka-angka penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Ini juga termasuk kepuasan pelanggan, kualitas layanan, loyalitas pelanggan, inovasi, dan juga keterlibatan karyawan. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, memahami kebutuhan dan juga ekspektasi pelanggan itu untuk meningkatkan pengalaman mereka. Yang kedua ada menjaga loyalitas pelanggan, yaitu dengan mengukur dan meningkatkan retensi pelanggan melalui layanan yang unggul. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan. Nah, di sini mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan juga untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Yang keempat ada mendorong inovasi, mengukur efektivitas inovasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga tetap kompetitif. Dan yang terakhir itu ada keterlibatan karyawan, memastikan karyawan itu terlibat dan termotivasi untuk memberikan layanan yang terbaik. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus yang dimana saya mengambil studi kasus tentang pengaruh corporate governance terhadap financial distress pada sektor perusahaan jasa, infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Jadi tahun 2009 hingga 2018 sebanyak 40 perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI telah di-delisting dengan 22 perusahaan dari sektor jasa, 15 dari sektor manufaktur, dan 3 dari sektor pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung mengalami financial distress ditandai dengan likuiditas rendah, laba yang minim, ketidakpastian kelangsungan usaha, dan saham yang tidak lagi diperdagangkan. Financial distress dapat menyebabkan kebangkrutan yang berdampak besar tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga karyawan dan perekonomian nasional. Tata kelola perusahaan atau corporate governance memegang peran penting dalam mengelola financial distress dengan mengatur dewan komisaris, direksi, dan manajemen untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga risiko financial distress dapat diminimalkan. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa financial distress dapat menyebabkan delisting perusahaan yang berdampak besar tidak hanya bagi pemegang saham tetapi juga karyawan dan perekonomian nasional. Tata kelola perusahaan atau corporate governance memegang peran penting dalam mengelola financial distress. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah efek ekonomi dan finansial jasa. Di mana kualitas layanan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap profit perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memprioritaskan peningkatan kualitas layanan itu dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berfokus pada pengurangan biaya atau ekspansi pendapatan. Nah, dampak ini tuh dapat dilihat melalui penggunaan model pemasaran yang efektif seperti pemasaran defisit yang berfokus pada penahanan pelanggan serta penggunaan balance score yang memberikan pendanaan menyeluruh mengenai bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk memantau hasil-hasil dalam bidang keuangan serta perkembangan keunggulan kompetitif. Nah, kesimpulan ini menekankan pada pentingnya pemahaman hubungan antara layanan dan profit serta memprioritaskan investasi dalam kualitas layanan untuk meningkatkan keberhasilan finansial perusahaan itu sendiri.